disebut dengan linear programming. Kalau secara matematik itu juga ada yang disebut dengan fungsi dengan batasan atau dengan constraint atau yang disebut dengan Lagrange multiplier. Itu yang sampai ke Lagrange multiplier. Jadi kita simulasi menggunakan linear programming. Jadi linear programming itu kita coba, contoh tadi boneka dan mobil-mobilan, berapa banyak boneka dan mobil-mobilan yang bisa diproduksi dengan sumber daya yang ada. Ya, itu contoh. Kemudian sampai kita menghitung. Coba Anda lihat sekarang. Pernah ke bank kan? Kenapa sih? Misalkan di Bank BRI lah. Ya. Begitu Anda masuk ke bank kan, ketemu satpam dulu. Kemudian Anda lihat tellernya. Bukan CS teller. Misalkan ada 4 teller. Oh, kenapa yang buka cuma 2? Yang 2 lagi kemana? Tapi begitu akhir bulan, yang buka cuma 1. Yang 3 lagi kemana? Pom bensin. Coba Anda lihat pom bensin. Di Pangandaran. Begitu Anda masuk Pangandaran dari Babakan, pom bensin itu sampai Cintaratu cuma 4. Kalau dari arah Bandung, sebelah kanan, benar kan? Setelah Emplak itu pom bensin paling lama gitu. Ya, dari zaman saya kecil itu udah ada pom bensin di sebelah kanan. Ya, kemudian yang kedua itu yang di sana tuh, yang Selasi Kangkung. Kemudian Babakan, kemudian yang terbaru itu yang dekat pasar. Coba Anda lihat. Pom bensin yang lama itu mesinnya kalau tidak salah cuma ada 3. 3 atau 4 ya? Yang pojokan itu yang dekat tukang pompa itu 1, yang sebelah sini 2. Tapi coba Anda lihat, yang Babakan sebelah kiri itu banyak pompanya. Benar? Itu kan disebutnya channel-channel. Itu harus dihitung. Karena berbicara antrian, jadi jangan sampai ada sumber daya yang terbuang. ATM. Pada kantor cabang, itu mesinnya ada 3, ada 4. Tapi ada juga bukan di kantor cabang, mesinnya ada 2. Tapi ada juga yang tidak ada sama sekali. Meskipun yang lainnya masih banyak ATM. Karena berbicara antrian. Karena berapa channel atau berapa teller, berapa mesin, itu sebenarnya tergantung antrian. Karena berbicara apa? Bagaimana cara kita memberikan pelayanan. Jadi jangan sampai ada yang tidak terlayani. Jadi jangan sampai antriannya terlalu banyak. Itu nanti kita berbicara teori antrian. Kemudian misalkan nurung. Nurung ini ekspedisi. Ekspedisinya itu misalkan gudangnya ada 3. Pangandaran 1, Cianjur 1, Cirebon 1. Berarti ada 3 gudang kan? Nah, dari 3 gudang itu harus ngirim ke pabrik-pabrik. Pabrik-pabriknya itu ada di Ciamis, ada di Serang, misalkan, ada di Cilacap, misalkan, dan terusnya. Nah, berarti di sini kita harus, kalau berbicara transportasi, berarti harus mencari biaya minimum. Nah, untuk mengisi misalkan, gudang yang di Serang, atau di Banten, kira-kira pakai yang mana nih? Yang dari Pangandaran kah? Yang tadi dari mana? Dari Cianjur atau dari Cirebon? Itu berbicara transportasi. Nanti ada transportasi. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini adalah tools yang mungkin kita pelajari, yang lamanya itu di linear programming. Bahkan saya di Jatinangor pun kebagi selalu di linear programming. Nah,
Ini nggak keluar. Bentar, ya. Ini saya masih menggunakan SAP yang lain. Nah. Ya. Udah, clear ya? Ini materi secara garis besar. Ya, ini materi secara garis besar. Yang pertama itu ya kita berbicara Koneksinya putus, Pak. kalau tidak salah. Kenapa? Tadi sempat putus. Ya, putus ya? Iya, Pak. Ya, jadi ini materi yang kita pelajari. Mungkin dia nanti ada perubahan sambil jalan. Ini latar belakang riset operasi. Ya, kita bahas juga nanti minggu depan. Kemudian linear programming. Linear programming itu sampai 3 pertemuan kalau tidak salah. Ya, 3 pertemuan. Di 3 minggu kita bahas linear programming. Linear programming itu mungkin yang saya bahas dua metode. Yang pertama, linear programming itu dengan menggunakan metode grafis penyelesaian. Dan yang kedua, menggunakan metode simplex. Kalau misalkan Anda hanya dua variabel, bisa menggunakan grafis. Tapi kalau udah 3, itu sulit menggunakan metode grafis. Makanya menggunakannya simplex. Dan simplex pun yang sederhana. Tidak sampai ke big M. Bukan ya. Kemudian peramalan. Ini linear programming itu sebenarnya konsep dasar yang Anda harus kuasai itu adalah konsep matematik. Karena linear programming itu sebenarnya bukan di statistika, tapi di matematika. Ya dulu, saya tahun 2002-an, itu di matematika ekonomi lanjutan, itu ada materinya linear programming. Sampai ke big M. Ya, tapi kita nggak sampai. Kemudian di linear programming apa yang Anda harus dasarnya yang Anda harus kuasai itu adalah fungsi. Fungsi maksudnya terutama fungsi linear. Masih ingat fungsi linear itu fungsi seperti apa ya? Ya. Ya. AX plus B, Pak. Ya, sok AX plus B. Jawabannya? Kalau metode grafis, ya fungsi linear. Bagaimana menggambarkan fungsi linear. Ya, selalu ada 2 sumbu absis dan sumbu ordinat. Gitu ya. Nah, kalau metode simplex itu pengerjaannya Anda melakukan iterasi. Ya, iterasi sampai Anda menemukan nilai konstan pada nilai tertentu. Iterasi itu adalah suatu proses yang berulang. Ya, terus-terusan iterasi, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, terus-terusan. Ya, saya matematik. Kemudian yang berikutnya adalah peramalan. Peramalan ini konsep dasar yang Anda harus pelajari itu statistika. Rata-rata sederhana, moving average, ya, moving average itu rata-rata bergerak, ya. Kemudian exponential smoothing, kemudian regresi. Regresi itu kan peramalan juga.
Regresi itu untuk forecasting. Mungkin saya bisa menambahkan trend linear. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini statistik murni. Ya. Kemudian pengendalian persediaan. Ini pengendalian persediaan itu contoh lah metode EOQ yang paling gampang. Equity quantity order. Persediaan itu persediaan itu sama dengan biaya persediaan itu sama dengan biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan. Contoh lah, Busa Ngadah ini penjual kue. Kue bahan baku utamanya apa? Terigu. Dalam 1 bulan, kan Busa Ngadah ini bisa memprediksi, bisa mengestimasi, saya menghabiskan terigu berapa kilo. Misalkan dalam 1 bulan, saya bisa menghabiskan 100 kilo. Ya, dalam 1 bulan, saya menghabiskan 100 kilo. Pertanyaannya adalah, apakah Busa Ngadah itu awal bulan beli langsung tepung terigu 100 kilo? Ya, boleh, silakan. Tapi biaya penyimpanannya yang besar, biaya pemesanannya kecil. Nah, apa masalahnya nih? Jadi jangan sampai Anda kekurangan persediaan. Kalau kekurangan persediaan, berarti ada kemungkinan pelanggan yang tidak terlayani. Kalau ada pelanggan yang tidak terlayani, akibatnya apa? Ya ada kemungkinan pelanggan lari ke pesaing. Istilahnya akan mengganggu proses produksi. Itu metode EOQ. I sama dengan akar 2DC1 per C2. Ya, Q-nya itu adalah berapa kuantitas kali Anda pesan. Ya, metode-metodenya ada ordering cost, carrying cost, average inventory, metode pengendalian stok. Gitu. Ya, metode OQ ini sebenarnya konsep matematik. Kemudian ada metode ABC. Kita lihat. Nah, setelah itu, kalau tidak ada perubahan, kita ujian. Nah, kemudian ekspektasi. Ya, ekspektasi atau peluang. Bahkan dulu kan ada ya di statistik, ekspektasi EX, E dalam kurung X sama dengan sigma PXI dikali XI. Ingat, itu kan menghitung ekspektasi. Ya. Kemudian, nah ini, nomor 10 ini, nanti saya kasih ke Pak Lutfi lah. Karena saya ini nomor 10 itu paling pusing. Net food planning. Jadi kalau Anda lihat nanti di buku Taha itu yang bulat-bulat itu satu itu. Ya, ini net food planning. Ya, kita lihat. Ya, CPM, ya, metode transportasi. Di sini kalau berbicara metode transportasi yang tadi mencari biaya minimum, kemudian metode antrian. Ya, metode antrian itu menentukan, misalkan jika diketahui rata-rata kunjungan berapa dan seterusnya, maka kita bisa menentukan nih harusnya kita buka 2 channel, 3 channel, 4 channel, berapa persen faktor, misalkan seperti itu. Agak sulit juga HP. Ya, ini analitik hierarki proses. Lumayan juga. Ya. Kemudian nanti ada biasanya kalau dengan Pak Anang biasanya ada simulasi Monte Carlo, ya, critical
simulasi Monte Carlo, di sini ini pertemuan ke 15 ya. Monte Carlo nanti kita lihat ya, simulasi Monte Carlo ini menggunakan apa istilahnya Excel. Ya, nanti adalah saya sudah punya Excel-nya untuk simulasi Monte Carlo. Kalau ini goal seeking dan solver itu sebenarnya ini penggunaan solver itu di Excel. Jadi di Excel itu sendiri ada analisis ya, atau tools di Excel yang bisa digunakan untuk istilahnya untuk riset operasi. Namanya itu solver. Jadi caranya itu Anda buka Excel, kemudian di data kalau nggak salah ya, di data, kemudian di bawahnya itu ada analisis. Nah, carilah solver. Kan ada yang statistik kan ada ya. Ya, kemudian cari di situ solver. Bahkan untuk linear programming pun ya dia bisa menggunakan solver. Kemudian kalau ada dulu yang menanyakan itu baru sekilas. Kalau tidak ada kita masuk ke waktu tidak tidak terbuang. Mungkin saya masuk ke pengantar linear programming. Kilas lah linear programming apa, baru nanti minggu depan kita bahas lagi. Reviewan. Ada mungkin ya? Tidak, Pak. Simplex. Nah, jangan dulu ke Simplex. Pulang ke mengatakan nah ini mudah-mudahan bisa. Jelas dulu dengan programming. Udah ada. Slide dari tahun 2014 itu belum diperbaiki. Begitu saya lupa lagi ini ngambil slide-nya dari mana. Jadi linear programming ini sebenarnya berbicara masalah optimalisasi. Ketika kita berbicara optimalisasi, berarti kita berbicara nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau di matematika, kita berbicara berapa X yang bisa memaksimumkan Y. Berapa X yang bisa meminimumkan Y. Itu kalau kita berbicara di masa. Ya. Nah, prinsipnya di sini adalah cerita yang tadi saya sebutkan bahwa setiap organisasi di sini berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan keterbatasan sumber daya. Yang harus digarisbawahi itu adalah keterbatasan sumber daya.
constraint-nya atau batasannya itu adalah sumber daya yang dimiliki. Sama halnya ketika saya perwalian, itu kemarin hampir ada 15 orang di prodi AKP, gabungan AKP, bisnis, BKU mungkin Busang ada. Busang ada ya kemarin itu ya? Kalau saya kan? Ya itu sama seperti bukan sama. Jadi banyak yang bermasalah ada yang UKT, ada yang banding, ada yang mahasiswa. Sebenarnya ini hampir sama ketika saya kuliah S1 pun sama, keterbatasan sumber daya. Nah, saya S1 itu di swasta, dan biayanya itu kalau dihitung-hitung di negeri itu hampir 3 kali lipat. Ya. Makanya dengan keterbatasan sumber daya, berarti apa yang saya harus lakukan? Lulus secepat mungkin. Tidak melihat IPK. Ya, alhamdulillahnya ya 4 tahun kurang itu udah beres. Ya, soalnya uangnya kan lumayan tinggi itu. Makanya kurang dari 4 tahun itu beres. Ya, kenapa bisa cepat seperti itu? Karena keterbatasan sumber daya. Optimalnya apa? Ya secepat mungkin dulu. Gitu kan? Karena semua pun punya keterbatasan. Ya. Apalagi yang rumahnya jauh, misalkan harus kos, harus apa, itu berarti butuh biaya yang lebih besar. Benar? Apalagi ini bukan apa-apa ya, apa. Atau misalnya orang tuanya yang kurang mampu atau apa, tapi kita keinginan kuat untuk kuliah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kuliah secepat mungkin. Semakin cepat kuliah, berarti kos semakin kecil. Contohnya itu kan, keterbatasan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, optimal mungkin, maksimum, minimum. Berarti kalau saya berbicara kuliah, berarti mungkin berbicara nilai minimum. Nilai minimum apa? Nilai minimum waktu kuliah. Benar nggak? Bukan jadikan maksimum. Kalau jadikan maksimum salah. Ya udahlah. Sampai gedung kedua beres, baru saya lulus. Ada yang mau? Kan gedung kedua itu harusnya 2 tahun kemarin itu harusnya dibangun itu. Sekarang nggak jadi lagi, gara-gara ganti gubernur nggak jadi lagi sekarang. Ya udahlah, Leo misalkan masih betah Pangandaran, ya udahlah nunggu gedung kedua beres, baru saya mau lulus. Leo lulus, begitu ke kampus cuma kenal dengan Pak Yadi. Soalnya yang lainnya udah nggak ada. Jangan Pak. Gitu kan? Contoh lulusan pertama PSTKU, ya lulusan pertama PSTKU loh, bukan advis. Itu sekarang lagi melanjutkan di SBM. Kemarin ada laporannya SBM. Kemarin saya kontak, oh ternyata melanjutkan SBM di ITB. Saya bilang kenapa nggak kerja? Nggak mau melanjutkan dulu ke SBM. Oh iya. Dan skripsinya pun udah publish di Sinta 3. Coba Anda search di Google. Mungkin namanya udah ada atau enggak. Mudah-mudahan udah ada. Skripsinya pun udah publish di jurnal terakreditasi nasional. Meskipun Sinta 3. Kemarin saya yang bantu itu. Ya. Dia yang buat, saya yang koreksi, kemudian saya kirim, ternyata masuk ke Sinta 3. Jadi istilahnya kenangannya itu ada. Jadi kalau Anda search misalkan, Leo, wah ada nih, skripsi saya jadikan jurnal. Mungkin saja nanti anaknya Leo, sama-sama kuliah di bisnis, nanti Leo itu jadi referensi anaknya. Kan ada yang gitu. Kenapa? Karena teman saya pun ada yang anaknya kuliah. Untung bukan jurusan, tapi di HI. Gitu. Nanya ke saya, ini kuliah daring sampai kapan? Oh masih lama. Kenapa gitu? Anaknya udah 1 semester di HI, tapi HI bukan Unpad.
Untung saya bilang bukan di ekonomi. Kalau ekonomi bisa ketemu. Itu teman-teman saya. Nah, berarti ada kemungkinan kan? Karena skripsi saya pun masih ada di perpus itu, tapi dalam bentuk digital. Jadi referensi. Nah, nanti misalkan kalau anaknya Leo lihat, kok kenapa skripsi seperti ini bisa lulus? Nah, jangan sampai seperti itu. Karena sekarang kan nyimpan skripsi itu bisa lama loh. Ada aspek digital ya. Benar nggak? Kalau skripsi yang cetak itu kan 10 tahun atau 5 tahun jadi kuning, jadi rusak. Nah, udah mulai ya? Udah ya? Jadi linear programming itu teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Di sini yang harus digarisbawahi itu adalah karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, berarti kita harus mengalokasikan sumber daya secara optimal. Ya. Nah, dalam linear programming ada yang disebut dengan pemodelan. Bahkan salah satu kesulitan dalam linear programming itu dalam prakteknya itu adalah pemodelan. Jadi sini katakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Masalah tersebut timbul apabila seseorang diharuskan untuk memilih atau menentukan tingkat setiap kegiatan yang akan dilakukan, di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama, sedangkan jumlahnya terbatas. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Ini lewat dulu. Ini lewat dulu. Ini lewat dulu. Kita langsung ke asumsi ya. Nah, ini contoh sederhana. Ini contoh paling sederhana. Karena linear programming itu ada dua. Ada berbicara maksimum, berbicara minimum. Ya. Nah, contoh ini permasalahan linear programming. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk. Produknya itu apa? Meja dan kursi. Yang diproses melalui dua bagian fungsi. Ada perakitan dan pemolesan. Ya. Pada bagian perakitan, tersedia 60 jam kerja. Sedangkan pada bagian pemolesan, hanya 48 jam kerja. Ini contoh seperti tadi saya bilang, untuk menghasilkan mobil-mobilan dibutuhkan 20 cm kayu, misalkan ditambah berapa sentimeter kain, misalkan seperti itu. Ya. Kayu yang dimiliki sekian meter. Ini sama. Cuma ini bagian perakitan dan pemolesan, tidak berbicara kayunya, baku. Ini proses. Untuk menghasilkan satu meja, diperlukan 4 jam perakitan dan 2 jam pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi, diperlukan 2 jam perakitan dan 4 jam pemolesan. Di sini, yang jadi constraint-nya itu apa batasannya? Jumlah jam. Jumlah jam di perakitan dan jumlah jam di pemolesan. Itu constraint. Pasti yang ditanyakan itu adalah berapa banyak meja dan kursi yang harus dihasilkan. Sehingga laba maksimum. Kalau berbicara laba pasti tidak minimum. Sama seperti berbicara IPK. Nah, ada kan yang mau IPK minimum. Yang ada pasti yang dicari IPK maksimum. Laba maksimum, pendapatan maksimum, biaya minimum. Nah, ini adalah contoh permasalahan dalam linear programming.
bukan permasalahan, ini dia contoh permasalahan yang bisa diselesaikan oleh linear programming. Kalau misalkan kita tidak COVID, mungkin kita berkunjung ke pabrik kecap. Ya, untuk menghasilkan. Kalau di pabrik kecap jago itu selain kecap apa gitu kan ya, menghasilkan barang. Nah, ini bisa kita buat pemodelan untuk linear programming. Kecap, ikan asin, bisa. Ini kita bisa buat. Nah, contoh dulu ya, cara penyelesaiannya ini gampang. Nanti minggu depan kita bahas dari awal. Kita contoh dulu ini, jadi supaya Anda setidaknya ada gambaran, oh seperti ini, yang disebut dengan linear programming. Nah, dari sini, cara pengerjaannya Anda silakan. Boleh Anda buat dalam tabel, angka-angkanya dibuat dalam bentuk summary atau tabel, summary-nya itu dalam bentuk tabel, atau Anda boleh langsung dalam bentuk persamaan. Silakan. Ya. Dari data ini, langkah pertama itu adalah Anda mencari fungsi kendala. Yang ini. Makanya tadi saya sebut yang ini, saya bilang, Anda boleh dirumuskan atau boleh dibuat summary atau buat rangkumannya hanya untuk mempermudah. Jadi seperti ini. Oh, untuk meja, ya, membutuhkan 4 jam, 4 jam ya? Ya, 4 jam. Untuk membuat meja, dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam pemolesan. Untuk kursi, untuk membuat satu kursi, dibutuhkan 2 jam perakitan, 4 jam pemolesan. Ini meja kursi boleh di sini, boleh terbalik. Ya, silakan toh, ini hanya summary. Ini hanya untuk mempermudah Anda membuat fungsi-fungsi constraint-nya. Ini total tersedia. Ini berarti constraint-nya kan? Nah, langkah pertama, biasanya kalau saya buat, saya membuat dulu fungsi kendala. Seperti itu. Fungsi kendalanya simpel. 4M, kalau meja itu M, kursi itu K, 4M ditambah 2K sama dengan 80. Artinya, kalau 80, 60. Ya, untuk perakitan nih, 4M ditambah 2K sama dengan 60. Saya sebut sama dengan dulu. Ya, saya sebut sama dengan dulu. Kalau misalkan semua jam, total alokasi jam perakitan, semuanya saya produksi untuk kursi, berarti saya bisa mendapatkan 30 kursi. Benar nggak? 30 kursi. Meja bisa saya produksi enggak? Benar nggak? Berarti berapa laba saya? 30 kali 60. Nanti kita bisa lihat. Begitupun, kalau seluruhnya saya bisa buat kursi di pemolesan, pemolesan itu saya buat kursi lah semua. Berarti 48 bagi 4. 12 kursi. Berarti laba saya berapa? 12 kali 60. Begitu pun kebalikannya. Kalau semuanya meja, semuanya pemolesan. Nah, constraint-nya kita menggunakan pertidaksamaan. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Alokasi yang tersedia itu adalah 60. Berarti boleh nggak kita kurang dari 60? Boleh kan? Misalkan 50 jam yang kita pakai, mungkin. Tapi ada 10 jam yang menganggur. Pasti kita selalu mengoptimalkan, berarti 60-nya itu selalu terpakai. Berarti di sini lambangnya lebih kecil sama dengan. Kenapa Anda sama dengan? Karena bisa pas 60. Benar? Karena optimal berarti tidak ada sumber daya yang menganggur. Tapi kalau misalkan Anda berbicara paling sedikit 60, kalau paling sedikit 60, ininya lebih besar sama dengan. Karena perlakuannya beda.
Nanti di perhitungannya antara lebih kecil dengan lebih kecil sama dengan, terutama untuk di simplex itu beda. Ya, ada simplex itu ada slack, variable slack S. Begitupun untuk pemolesan. Ini fungsi constraint-nya. Apakah hanya ini fungsi constraint? Tidak, ada dua lagi. Meja yang diproduksi tidak mungkin negatif. Mungkin nggak? Ya, produksi meja berapa? Negatif 3? Sangat tidak mungkin. Leo memproduksi meja berapa? 0. Oh, mungkin. Berarti dia tidak memproduksi meja, benar nggak? Ini constraint-nya. Meja yang produksi harus lebih besar dari 0, bisa sama dengan 0. Dari sini, ini baru kita buat fungsi kendala. Ini disebut juga fungsi tujuan. Atau goal. Ini disebut fungsi tujuan, ini fungsi kendala. Atau Z disebut. Z sama dengan 8M ditambah 6K. Boleh. Anda tulis 80.000 M ditambah 60.000 K, boleh? Boleh, silakan. Ya, silakan. Ya, ini ilustrasi, ini gampang. Berpikirnya jangan sulit dulu. Berpikirnya gampang dulu. Apalagi kalau simplex itu lebih enak. Ya. Nah, dari sini Anda buat dulu fungsi-fungsinya, fungsi constraint dan fungsi tujuan. Ini Z, kadang-kadang fungsi tujuan itu Z. Ini kebetulan hanya 2. Kalau 3 itu lebih bagus. Lebih ramai. Kemudian yang berikutnya adalah lewat dulu. Nah, kita lihat dulu ini sulit. Ini sulitnya di online itu sulitnya gini. Saya buat kotekan. Ini terutama saya refresh konsep matematiknya. Karena sebenarnya banyak yang tidak menyukai matematik, termasuk saya. Matematik itu sebenarnya menariknya ke logika. Ya. Kalau misalkan saya sebut 2 kali 3 berapa? Ya, 2 kali 3 berapa? 6 kan? 6. 3 kali 2? 6. 6. Pak. Mungkin kalau orang bilang, nggak ada bedanya ya. Beda, Pak. Nggak ada bedanya kan kalau lihat hasil. Tapi sebenarnya ada bedanya nggak? Ada. Mengapa kalau di istilahnya kalau orang Sunda itu dulu kalau misalkan SD kelas 5 itu harus hafal raraban sampai 10. Tahu raraban? 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2, 3 kali 2, gitu kan? Nggak bisa dibulak-balik, benar nggak? Kenapa? Karena logikanya beda. Itu kan seperti minum obat. 2 kali 1 dengan 1 kali 2 kan beda. Ya. Nah, sekarang caranya gini. Kalau misalkan Anda gambarkan, saya gambarkan. Kalau misalkan saya gambarkan, menggambar ini bisa nggak? Kalau misalkan saya gambarkan,
fungsi-fungsi constraint-nya. Ya, ini gambar simpel. Untuk udah langsung pada pegang. Padahal nyantai. Ini saya gambar. Ini sumbu apa? Hah? Absis X. X. Ya, X. Sumbu X. saya minta nggak ada lagi yang menyebut sumbu absis. Menyebut lagi sumbu X. Kalau saya di situ sebut sumbu Y, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau misalkan di sini saya sebut Y, boleh? Boleh? Enggak, Di sini Pak. saya tulis Y, boleh? Boleh nggak? Ya. Saya tulis di sini Y, di sini X, boleh? Enggak, Pak. Boleh. Boleh. Kata siapa nggak boleh? Saya sendiri kok yang tulis. Tapi kalau saya di sini tulis ordinat, nggak boleh. Kalau Y dan X saya inverse, menjadi X sama dengan, ya beda. Ya, nah cara gambarnya gini. Ini meja, di sini mau meja mau kursi. Kalau ini terbalik silakan, karena bukan kausalitas. Mau meja mau kursi. Ya. Meja boleh. Meja. Berarti yang atas kursi ya. Ini saya sketch lah. Ini ini kursi. Tapi ini 0 ya. Saya nggak tulis nih supaya nggak lama. Yang pertama, M lebih besar dari 0. Meja nilainya harus lebih besar dari 0. Berarti sumbu ini ya. M lebih besar dari 0. K lebih besar dari 0. Berarti sumbu ini ya. Berarti yang kita gunakan kuadran pertama. Ingat ya SMA, trigonometri. Kuadran 1, 2, 3, 4. Juga nggak sampai trigonometri yang cos 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa gitu kan, enggak. Ya. Nah, sekarang bagaimana menggambar ini? Ayo, bagaimana menggambar ini? Ayo, menggambarkan ini di sini. Tahu gimana? Ayo, caranya gimana? Rakamannya gimana? Ayo. Ya, kok ini pada melamun ini? Ayo, malam minggu masih lama. Ayo. Bu Pangandaran, mana Bu Pangandaran? Nggak ada? Di Fatimah. Untuk kecil itu? Atau ngumpet ke belakang? So, bagaimana gambarnya? Gampang. Jika K 0, kita buat dulu sama dengan. Jika K-nya 0, M-nya berapa? 15. 15. 15. Ingat 15 ya. 15. M-nya 15. Nah, iseng aja nih. Ini kesulitannya gini, kalau pakai papan tulis, betapa enak ya. 15. Berarti kalau semuanya diproduksi meja, berarti 15 meja yang bisa produksi. Nah, di sini aja lah sembarang. Ya, kira-kira aja dulu. 15. Kalau semuanya produksi kursi berapa? 30. Kalau semuanya produksi kursi berapa? 30 ya? Ya. 30. Udah ada 2 titik. Benar. Kita buat aja dulu sama dengan 30. Kalau 30 di sini ini kira-kira aja 30 ya. Berarti ya 15 setengahnya lah di sini. Ya. Benar. Benar ya? Jangan benar. Kurang tinggi, biarin lah. Enggak. Dikit.
Sekarang kalau semuanya produksi kursi, berarti 48 bagi 4. 12. 12 ya. Iya. 12 kan di bawahnya 30 ya. Iya, Pak. 12. Kalau semuanya diproduksi meja 24. 20. Tuh kan udah gini ya. 24 kan pasti di atas 15 ya. Kemudian apa? Kita buat garis. Ya, ini sket aja. Tadi 30 dengan 15. itu kan? Kemudian nah, ini dengan ini gini kan? Iya, Pak. Nah, kita cari visible solution-nya. Untuk mencari visible solution-nya, karena ini tidak presisi, saya tidak menyarankan langkah kedua. Kalau ini presisi, langkah kedua bisa dilakukan dengan menggunakan constraint. Tapi karena tidak presisi, lebih baik langkah pertama. Kita lihat. Pointer itu gini. Ini sama pointer. Ini ya. 2M plus 2K lebih kecil sama dengan 60. Berarti yang ini kan? Benar? Yang di R series itu sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri. Ini semua di akhir kan? Iya. Dan coba kalau Anda buat kotretan. Ini semua akhir. 2M plus 4K lebih kecil sama dengan 48. Yang di akhir mana? Sebelah kiri juga, Pak. Ini kan? Iya. Berarti, kalau ini bisa nulis nggak? Di sini bisa nulis nggak? Di sini ada nulis nggak? Nulis, itu nulis saya? Enggak kayaknya. Hah? Bisa nggak? Tulis apa, Pak? Nggak bisa misalnya gini nih, gini gitu. Itu nggak jadi kayak pensil gitu? Nggak bisa ya? Paling garis. Paling garis ya? Ah, udahlah. Nah, berarti gini. Nanti kita lihat yang tadi. Berarti karena ini visible solution-nya bawah. Ini bawah kan? Lebih besar dari 0 berarti yang ini. Lebih besar dari 0 daripada ini kan? Berarti titik-titiknya itu adalah titik ini nih. 1, 2, 3. Nah, masalahnya adalah titik ini nggak ada. Bagaimana caranya? Ayo, caranya gimana? Mencari titik ini berapa? Caranya gimana? Ini konsep matematik. Caranya gimana? Ayo. Ayo. Aduh, ini. Ayo. Ayo. Lihat ya. Pakai sistem eliminasi kali, Pak. Oh, boleh. Boleh. Lihat ya. M sama dengan kasih yang baru. Lihat ya. 4 kali 4. 16. 16 kurang 4? 12. 12. Ini mungkin apa istilahnya 12, lihat. Dari M kan? 60, 48, 2, 60 kali 4. 24. 240. 240. Benar kan? 240 dikurangi 48 kali 2. 96. Berapa?
160. Berapa? 160. 160 bagi 12. 5 terus 6. Ya. 16 Pak. 16. 16. 13. 3. 11. 11, Pak. Ini 60 dikali 4. 140 kan? 140. 48 kali 2. 240 dikurang 96. 144 kan? 144 bagi 12. 12. 12 Pak. 12 ya. Berarti ini 12. Nah, itu cara ini Rengkok tidak menggunakan eliminasi. Nah, eliminasi itu udah lama. Kalau eliminasi kan ini harus kali 2. Ini kali 2 ya. Ya ini tetap benar nggak? Kecuali pakai substitusi, beda. Ini sama dengan kan ini. Ini yang saya sebut dengan aturan Cramer. Kalau ini 12, kalau ini 12, K-nya berapa? Kalau ini misalkan ini 12, ya. Tadi MM-nya atau apanya? M. M, 12. Adalah biar saya rasakan juga. 12. M-nya 12. Berarti K-nya berapa? 6. Berapa? 6. Berarti 48 ya. Benar. 60 kurang 48. 12. 12 bagi 2. 6, benar ya? 6 Pak. Ya. K-nya sama dengan. Nah, karena gambarnya acak-acakan, saya pindah dulu ke yang tadi. Terakhir lah. Ya. Tadi kan setidaknya udah tahu cara perhitungan ya kan? Tuh, 12 dengan 6. Benar? Benar ya? Ini visible solution-nya. Visible solution-nya itu sebenarnya ini 3. A, titik A. Titik A itu meja 0, kursi 12. Nah, meja 0, kursi 12. Berarti labanya adalah 72. Masukkan ke sini. Di titik ini, mejanya 12, kursinya 6. 8 kali 12 ditambah 6 kali 6. 132, benar? Di titik ini, 15 kan tadi? Benar nggak? 15 kan? 15 meja. 15 kali 8. 120. Berarti kita cari di titik mana yang menghasilkan laba maksimum. Berarti berapa yang harus diproduksi? Mejanya 12, kursinya harus. Ini sebenarnya cara grafis. Ya, ada lagi yang lain nanti. Nah, ini gambaran untuk grafis. Ya, ini supaya sekilas lah, jadi supaya nggak ada waktu yang terbuang. Di minggu depan masih saya bahas lagi. Gampang ya? Gampang. Nanti kita coba yang seperti ini. Ya, ini lebih menarik. Ya, lebih menarik. Ya, jadi contohnya seperti itu. Jadi yang Anda harus kuasai itu adalah metode matematik. Ya, kalau misalkan saya menggunakan form PM, oke.
form QM itu pasti Anda ketawa. Mudah-mudahan. Ada yang masih ingat data tadi? Ada? Bisa bantu? Ada yang nyalin data tadi? Yang minimal tabel aja. Ada? Ada Bisa Pak. nggak? Ada ya. Nanti Bu Adeda bantu saya ya. Ini form QM. Begitu Anda lihat form QM, pasti Anda ketawa. Betapa mudahnya ini. Ya. Ini sebentar lah. Ya Pak. Modul. Linear programming. Mana linear programming? File new. Constraint-nya ada berapa, Bu? Ada 2 ya? Ya. Variabelnya pun ada 2 ya? Ya Pak. Kita berbicara maksimum. Benar? Kan constraint-nya pemolesan dan perakitan ya? Benar? Ya Pak. Ya. Kemudian berbicara maksimum. Oke. Lihat. Ini meja. Kalau di tabel meja dulu atau kursi dulu? Ya. Meja. Kemudian ini kursi. Meja di goalnya berapa, Bu? 8 ya? 8 atau 6? 4 Pak. Enggak, goal. Laba. Di labanya 80. 80. Kursi? Kursi 60. 60. Oke. Nah, baru ini constraint-nya, Bu. Constraint pertama itu apa namanya, Bu? Pemolesan atau apa? Rakit. Baru Oh, Pak. perakitan. Ya Pak. Perakitan. Di perakitan untuk meja berapa, Bu? Meja 4. Meja 4. Kursi? Kursi 2. Kursi 2. Waktu tersedia di perakitan? 60 Pak. 60. Coba lihat, benar nggak? 4 meja. Oh, nggak kelihatan. Ini di Anda kelihatan nggak? 4 meja ditambah 2 kursi lebih kecil sama dengan 60, benar? Ya. Nah, constraint 2 apa? Pemolesan. Pemolesan. Benar? Ya Pak. Meja berapa? 2. Kursi 4. 2, kursi 4. Constraint-nya? 48. 48. Oke. Boleh. Tekan lagi. Udah mau apa lah. Udah langsung ke enter, udah ada hasilnya. 48. Nah, Anda mau lihat apa? Graf. Benar? Tadi supaya sama, kalau tidak salah bukan 80 ya, tapi ininya 8 dan 6 ya? 8 dan 6 ini? Iya Pak, 8 dan 6 Pak. 86 ya. 86, kemudian tekan solve. Kalau Anda mau lihat graf, 132 benar? Ini gambar ya? Udah, mental grafis beres. Ya. Constraint display, kalau Anda mau lihat ini ya silakan. Ini, kalau misalkan Anda mau lihat iteration, ini iteration simple. Iterasinya hanya 3, iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3. Ini lihat. Satu, 3, 2. Mendapatkan ini sampai Z-nya tidak ada yang negatif. Oh, Z-nya supaya apa? Ininya nih 1, 0, 0, 1 ini memaksa ini. Ini jadi 1, ini 0, 0, 1. Kalau ini belum sampai 1, 0, 0, 1, kita terus melakukan iterasi. Ya, kalau tidak salah ini patokannya ini.
yang kita dapat nilainya 32. Benar? Ini simplex. Ini metode simplex. Nanti kita buat seperti ini. Kalau misalkan berbicara graf, sudah download, COM ini. Ya, gratis, ini gratis. Saya punya 2006. Kalau Anda punya bukunya operation management, bukan manajemen, iya, operation management, ya, dari Heiser kalau nggak salah ini, Randall Heiser. Nanti biasanya ada software-nya kalau tidak salah. Udah kan? Ini tools yang ada di POMGM. Ya, waiting lines, ini antrian, transportation, kemudian MRV, ya, location, layout pun ini DMO kan belajar ya, layout, ya, inventory, forecasting, ini kan nggak, aggregate planning. Jadi semua ini mungkin tidak semuanya yang kita pelajari, hanya beberapa. Oke, gampang kan? Silakan Anda download filenya. Nggak besar kok, nggak sampai 100 MB. Udah, ada yang bertanya? Ini hanya sekilas. Nanti PPT atau apanya minggu depan saya berikan. Nanti mungkin buku tahapnya saya bakal sambil nunggu perbaikan dari e-learning. Ini ya sekilas baru linear programming. Yang gas little linear programming, CPM, critical path analysis. Kemudian satu lagi yang agak sulit itu AHP. Gitu. Kalau transportation itu kan harus harus lebih teliti. Ya. Dan tugasnya nanti sementara Anda kerjakan dulu, waktunya seminggu, nanti minggu depan kita bahas yang tugas yang tadi, yang nonton film itu. Ya, kelompoknya sekali lagi jangan sampai bercerai selama 1 semester. Itu kan, kalau ini enaknya itu apa? Kucing pun ikut kuliah. Mudah-mudahan kucingnya bisa ROB. Ya, nggak masalah. Nggak apa-apa. Kan bisa mengoptimalisasi seberapa banyak ikan yang harus dimakan. Enaknya jadi kucing itu kayak enak, gitu. Tidurnya pun kan terlentang atau apa. Bertanya kan? Udah. Seminggu ini Anda coba join di enroll di Lab 4 ya. Anda coba seminggu ini, kalau misalnya hari ini nggak bisa ya coba besok lagi, besoknya lagi. Ya, selama seminggu ini, karena ini masih dalam perbaikan. Dan kalau saya udah infokan ke pusat, bahwa ROPKU itu di Lab 4 ternyata kamarnya ada di Jatinangor. Jadi begitu saya buka yang habis PSDKU, kok ROB-nya nggak ada. Ternyata saya cari di Jatinangor gitu, kelasnya. Ya, ada digeser Pak ya? Kenapa? Udah dikasih tahu kan Pak ya, biar digeser Pak ya? Udah. Saya ke pusat udah kasih tahu ke Pak siapa gitu. 2 orang dan ke Pak Jaja Amrullah. Satu lagi Pak siapa gitu. Minta dipindahkan. Jadi takutnya yang Anda, yang mahasiswa itu tidak bisa akses ke sana. Jadi kalau bisa akses ke sana sih nggak masalah, yang penting mah ada room-nya. Gitu. Ya, ada yang mau tanya? Ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum?
Pak Lutfi, ada yang mau Belum, Pak. menambahkan? Nggak ada Pak, nggak Pak, cukup. Adalah kita santai lah. Deh, kalau misalkan tidak ada yang tanyakan, jangan lupa yang tidak bisa absensi, Anda isi, katanya ada Google Form atau apa, tadi Leo kasih tahu. Anda isi Google Form, jangan lupa Anda screenshot bukti ini. Ya. Nanti pun saya kirim juga bukti yang lain. Ya. Supaya untuk memperkuat apa bahwa Anda mengikuti perkuliahan. Ya, takut Google Form-nya error atau apa. Kalau tidak ada yang bertanyakan lagi, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan lab unpad-nya udah digunakan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Pak Lutfi. Selamat sore. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Assalamualaikum.